Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ketemu lagi dengan channel Sawabi TV. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia. Kawan-kawan, hari ini saya akan membuat video tentang senjata tradisional. Kalau sebelumnya saya selalu membuat senjata tradisional tentang keris, tentang pedang, atau tombak Jawa. Kali ini saya akan membuat video tentang mandau yang lagi viral. Meskipun agak terlambat, tidak apa-apa. Saya sebagai pencinta senjata tradisional dan kebetulan saya menyimpan mandau di rumah, saya perlu memberikan sedikit apa yang saya tahu kepada panjenengan semua. Kawan-kawan, senjata mandau itu sangat luas dikenal, hampir di seluruh subsuku Dayak di Kalimantan punya senjata mandau. Kalau zaman dulu nenek moyang Dayak, kebetulan istri saya orang Dayak dari Tunjung, Kalimantan Timur, bagian barat. Jadi di Kutai Barat, Barong Tongkok, itu ada subsuku namanya Tunjung, Bahau, dan lain-lain. Istri saya dari suku Tunjung. Tradisional di Kalimantan seperti juga tradisi di Jawa dan tradisi-tradisi di Indonesia Nusantara itu selalu punya senjata tradisional. Nah, ini yang namanya mandau. Kebetulan ini contoh yang kurang bagus, tapi tidak masalah. Yang penting untuk mencintai kebudayaan sendiri, kita wajib punya, bukan hanya sekedar menghimbau. Nah, ini kalau yang bagus, ini hulunya, ini terbuat dari tanduk rusa. Tanduk rusa. Kemudian hiasan ini bukan hanya dari rotan seperti ini, tapi rotan sudah bagus. Ditambah manik-manik atau hiasan yang lain yang lebih mewah. Lalu ini kalau yang betul-betul tradisional dari rambut manusia. Kalau ini hanya serat kayu atau serat daun yang dikasih warna hitam. Ini hiasannya, sarungnya. Hiasan sarungnya juga ukir-ukiran khas Kalimantan. Jadi di sini ada 3 ikatan di sarung yang saya punya, 1, 2, 3. Di ujungnya juga ada hiasan semacam apa ya? Ini berbentuk seperti kepala burung. Di ini belakangnya polos, tidak ada hiasan. Kebetulan ini sudah ngelupas, ini warna kayu aslinya. Kalau ini sudah agak ada diberi warna dari pewarna alam. Kalau kita hunus, nah ini bedanya dengan pedang Jawa. Kalau ini termasuk kategori pedang sabet. Kalau di Jawa pedang sabet itu untuk begini, jadi nyabet begini, bukan untuk tusuk, tapi ini juga untuk tusuk, cuma tajamnya ini semua ada di depan. Jadi belakang ini tidak tajam. Ujungnya seperti kepala burung. Nah, seperti kepala burung. Ini kebetulan sudah 10 tahun tidak saya buka. Kebetulan ada ribut-ribut soal penghinaan terhadap Kalimantan Timur sebagai
tempat pembuangan anak jin, saya teringat, oh saya punya senjata Kalimantan Timur. Jadi ini ujungnya, tajamnya ini, kalau pedang Jawa atau pedang yang lain itu tajamnya dari kiri ke kanan sama, jadi seperti ujung pensil. Ujung pensil itu ini seperti pensil mengarah ke tengah. Kalau ini yang di sini lurus, yang di belakang, kalau ini dianggap belakang, ini lurus, kemudian yang di depan ini baru melengkung ke arah tajam. Jadi tajamnya melengkung, tidak seperti pensil, bukan seperti ini. Kalau ini kan pensil ini tajamnya dari kiri kanan, ini cuma dari sebelah. Lalu kalau di senjata tradisional di Jawa kita mengenal keris, juga ada rician seperti kembang kacang, terus greneng. Di Mandau pun ada, sama. Nah ini saya tidak tahu namanya, nama aslinya apa. Tapi kalau di Jawa ini anggap saja ini sebagai rician keris. Terus ini ada lekuan-lekuan yang tentu ini ada maksudnya. Kenapa harus dibuat lekuan seperti ini? Kelihatan ya, lekuan kayak gerigi-gerigi gitu. Ini ada lubangnya 4, lubang ini ada 4 buah lubang. Tentu juga ada maksudnya, saya kurang paham. Kalau di senjata-senjata tradisional Jawa ada yang namanya kinatah. Itu bisa pakai emas, bisa pakai kuningan. Di Mandau pun seperti itu juga. Nah ini, cuma ini hanya di sebelah. Saya kurang tahu kalau Pak Mandau yang lain, mungkin juga ada yang kiri kanan. Ini cuma sebelah. Biasanya seperti tameng-tameng di tameng tradisional Kalimantan. Ini agak lebih besar dibanding yang tengah ini kecil. Ini bisa dibuat dari emas, bisa juga dibuat dari kuningan. Seperti halnya di keris. Terus ada titik-titik ini, sepasang titik, ini ada 6 pasang, jadi ada 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pasang titik. Ini saya tuh kurang mengerti juga ini simbol apa. Tapi ini biasanya kalau tidak dibuat dari kuningan, bisa dibuat dari emas. Kawan-kawan, seperti halnya senjata-senjata tradisional di Nusantara, pedang Mandau juga simbol laki-laki. Jadi hampir semua laki-laki di Kalimantan pernah memegang ini, Mandau. Kalau di zaman dahulu ini dibuat dari sejenis batu. Kalau orang Jawa mungkin bilang batu pamor, meteor. Jadi kalau ini polos karena hanya terbikin dari logam murni, bukan dari batu, jadi agak lebih berat. Ini beratnya sekitar ya hampir setengah kilo. Tapi kalau yang Mandau buat pusaka itu terbuat dari batu meteor dan sangat bagus, seperti juga meteor-meteor yang dibuat di keris. Jadi agak lebih ringan. Jadi kalau yang pusaka-pusaka itu, Anda tentu pernah mendengar cerita Mandau terbang. Nah itu terbuat dari batu meteor, bukan terbuat dari logam. Teman-teman, ini Mandau ini bisa dibeli di mana-mana. Kalau Anda kebetulan ke Kalimantan, di Balikpapan yang saya tahu, Anda bisa membelinya di pasar kebun sayur. Kalau ini saya belinya di Pak Dalmatius di Barong Tongko. Kebetulan pas saya
berkunjung ke orang tua di sana, kerabat di sana. Saya mampir di rumah Pak Dalmatius yang memang punya profesi jual beli barang-barang seni khas Dayak. Oke, mudah-mudahan penjelasan sederhana ini bisa menambah wawasan Anda tentang senjata tradisional Dayak. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa subscribe, semoga bermanfaat. Salam Nusantara.